Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Zinki Molinda dengan NIM 21020161131. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai limbah B3, mulai dari pengertian, regulasi, pengelolaan, serta dampak dan manfaat dari pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pengertian limbah B3 itu sendiri. Limbah B3 atau panjangan dari bahan berbahaya dan beracun adalah sisa kegiatan dari proses produksi, konsumsi, dan atau kegiatan lain yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, limbah ini memiliki karakteristik berbahaya dan beracun, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan hidup, makhluk hidup, dan bagi manusia. Nah, selanjutnya mengenai regulasi dari limbah B3. Pengelolaan limbah B3 di Indonesia itu diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yang pertama yaitu oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata acara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Baik, nah selanjutnya mengenai tata cara pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Pengelolaan limbah B3 harus dilakukan secara menyeluruh dan berwawasan. Nah, yang meliputi pertama, reduksi limbah B3, yaitu dilakukan untuk upaya mengurangi jumlah dan atau tingkat bahaya limbah B3 yang dihasilkan. Yang kedua, pemanfaatan limbah B3 dengan cara memanfaatkan bahan limbah B3 yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat. Yang ketiga, pengelolaan limbah B3 dengan cara mengubah limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan atau tidak beracun. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan cara penimbunan B3 dengan menyimpan limbah B3 yang telah diolah pada tempat yang aman dan terkendali. Nah, dari pengelolaan limbah B3 itu sendiri memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positifnya yang pertama yaitu melindungi manusia, lingkungan hidup, dan makhluk hidup lainnya dari bahan berbahaya limbah B3. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu adapun dampak negatif dari pengelolaan limbah B3 itu sendiri, yang pertama, biaya pengelolaan limbah B3 itu ya sangatlah tinggi, sehingga terkadang Lalu adapun dampak negatif dari pengelolaan B3 itu sendiri, yang pertama biaya pengelolaan limbah B3 yang tinggi, dan yang kedua resiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan jika pengelolaan limbah B3 ini tidak dilakukan dengan cara yang benar. Lalu adapun manfaat dari pengelolaan limbah B3, yang pertama mengurangi jumlah B3 yang dibuang ke lingkungan, yang kedua mendapatkan limbah bahan baku energi dari limbah B3 itu sendiri, yang ketiga menghasilkan produk baru dari limbah B3, dan yang terakhir mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya limbah B3 ini memiliki potensi bahaya yang besar bagi manusia, lingkungan hidup maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 harus dilakukan secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya. Baik, mungkin cukup sekian paparan materi saya mengenai tata cara pengelolaan limbah B3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.